Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Anugrah Akbar, Ella Nur Afifah, Ainiyah Azhar Zulkarnain, Maharani Muslimatul Maghfurah yang akan mempresentasikan tentang pengertian teologi Islam, pengertian filsafat, pengertian fikih, dan pengertian tasawuf. A. Pengertian teologi Islam. Teologi berasal dari kata theos dan tokos. Theos berarti Tuhan, Allah, sedangkan logos berarti ilmu atau wacana. Dengan kata lain, bahwa teologi merupakan ilmu yang membahas tentang Allah, atau juga bisa diartikan sebagai doktrin-doktrin atau keyakinan-keyakinan tentang Allah atau para dewa, dari kelompok keagamaan tertentu atau dari para pemikir perorangan. Teologi dalam Islam disebut juga ilmu kalam, dikarenakan persoalan penting yang menjadi pembicaraan pada abad permulaan hijrah ialah firman Tuhan kalam Allah. Sehingga seluruh isi dari ilmu kalam merupakan bagian yang terpenting. B. Pengertian filsafat. Dari segi semantik atau tata bahasa atau arti katanya, kata filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, yaitu falsafah, yang berasal dari bahasa Yunani, philosophia. Philo berarti cinta, sophia berarti kebijaksanaan atau hikmah. Kata sophia tidak hanya berarti kebijaksanaan atau kearifan saja, melainkan juga kebenaran pertama, pengetahuan luas, pertimbangan sehat, sampai kepandaian pengrajin, bahkan kepiawaian dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis. C. Pengertian fikih. Secara etimologi, fikih berasal dari kata faqaha yufaqul fiqhon yang berarti pemahaman. Pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian, fikih berarti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif. D. Pengertian tasawuf. Memahami dan menjelaskan pengertian tasawuf merupakan hal yang amat sulit. Sedemikian besar dan luasnya sesuatu yang disebut tasawuf itu, sehingga seperti gambaran orang buta yang menjelaskan seekor gajah menurut bagian yang disentuhnya. Kemungkinan yang bisa dilakukan hanya memberi ciri-ciri yang menunjukkan pada istilah tersebut meskipun tidak utuh. E. Hubungan dari ilmu kalam, filsafat, fikih, dan tasawuf. 1. Hubungan ilmu kalam dengan filsafat kalam dalam bahasa Arab dapat dijelaskan baik secara teks maupun ucapan. Dalam linguistik, kalam adalah kata-kata yang tersusun dalam kalimat yang bermakna. Dalam ilmu agama, kalam berarti kalam Tuhan. B. Hubungan ilmu kalam dan ilmu fikih. Membahas soal-soal dasar dan pokok pandangan lebih luas, tinjauan dapat memberi sikap toleran, memberi keyakinan mendalam berdasarkan pada landasan yang kuat. Sedangkan fikih membahas soal furu' atau cabang yang ranting. Pandangannya lebih detail dan rinci. Bahasan di dalam ilmu kalam yaitu tentang akidah atau keyakinan kepada Allah. Dan ilmu fikih itu membahas tentang tata cara beribadah kepada Allah. Jadi, ilmu kalam dengan fikih itu sama-sama berorientasi kepada Allah, yaitu bagaimana kita yakin dan bagaimana kita menjalankan ibadah dengan sesuai ilmunya, sehingga jika kita menerapkan ilmu fikih dan ilmu kalam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Hubungan ilmu kalam dengan tasawuf. Pada ilmu kalam ditemukan pembahasan ilmu dan definisinya, kekufuran dan manifestasinya, serta kemunafikan dan batasannya. Sementara pada ilmu tasawuf ditemukan pembahasan jalan atau metode praktis untuk merasakan keyakinan dan ketentraman. F. Persamaan dan perbedaan hubungan dari ilmu kalam, filsafat, fikih, dan tasawuf. Persamaan terletak pada proses pencarian segala sesuatu yang bersifat rahasia atau ghaib, yang dianggap sebagai kebenaran terjauh di mana tidak semua orang dapat melakukannya, dan dari ketiganya berusaha menemukan apa yang disebut kebenaran atau al-haq. Sedangkan perbedaan antara tasawuf, ilmu kalam, dan filsafat tidak seluas dan sebanyak persamaannya. Ketiganya berbeda, namun perbedaannya terletak pada cara menemukan kebenaran itu sendiri dengan jalan yang berbeda. Kaum sufi lebih mengandalkan mata batin, sementara mutakalim berusaha menggabungkan hati dan akal, sedangkan filosof lebih mengandalkan akal.
Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.